simak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Waktu ini persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, marilah kita banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Terus pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan majelis ilmu yang rutin kita laksanakan 2 minggu sekali, yaitu majelis ilmu tasawuf. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari baginda di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya. Ini adalah kajian pertama kita setelah bulan puasa ya, saat setelah lebaran. Sebagaimana telah saya umumkan pada tadi malam, bahwa kita akan mulai mengkaji kitab Al-Hikam. Setelah setahun lebih kita sudah membahas tentang tema-tema dasar dari atau materi-materi dasar atau prinsip dari ilmu tasawuf. Di harapan saya, materi yang sudah kita bahas itu jangan kita biarkan begitu saja ya. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Kalau ada yang mencatat mungkin poin-poin pentingnya, itu akan mesti diulang lagi, mesti dibaca ulang, karena itu adalah sangat penting. Sangat penting kita amalkan dalam kehidupan. Jadi tidak bisa sekedar kita hanya mengetahui, karena apa yang telah kita bahas itu, telah kita pelajari itu, harapan kita bukan hanya sekedar untuk diketahui, tapi bisa kita amalkan. Jadi untuk bisa kita amalkan, mesti kita baca ulang, dengan itu kita ingat. Dengan ingat itu kita insya Allah bisa mengamalkan. Jadi dengan kita baca ulang, kita akan mengetahui, wah ini belum bisa saya amalkan. Ini mesti saya amalkan. Jadi itu segala yang sudah kita pelajari itu, sudah kita bahas itu, semuanya itu adalah sesuatu yang fardu ain ya, yang wajib kita amalkan sebagai seorang muslim. Baik, sebagaimana yang sudah saya share tadi malam ya, halaman materi pertama dari kitab Al-Hikam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Al-Hikam ini sudah masyhur ya, dikenal, yaitu kitab ini adalah karya dari
seorang ulama sufi dari tarekat Syadziliyah, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau awalnya adalah seorang ulama fikih dalam tradisi mazhab Maliki, dan beliau adalah seorang dosen di Universitas Al-Azhar, Mesir. Bahkan beliau wafat ketika sedang mengajar fikih di Universitas Al-Azhar. Walaupun beliau ini seorang dosen fikih di Al-Azhar, tapi beliau lebih kenal sebagai seorang ulama sufi. Di sebelum beliau mendalami ilmu tasawuf, beliau terlebih dahulu dikenal sebagai seorang faqih atau seorang ulama fikih. Beliau berguru kepada dalam tarekat Syadziliyah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Mursi maksudnya adalah Mursia, ya, Mursia itu Spanyol. Di guru beliau ini adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan guru dari Al-Mursi ini, Abul Abbas Al-Mursi ini adalah Syekh Abu Hasan As-Sazili, yaitu pendiri dari tarekat Syadziliyah. Jadi beliau adalah cucu, ya, dari segi ilmuwan dari pendiri tarekat Syadziliyah, yaitu Syekh Abu Hasan As-Sazili. Kitab Al-Hikam ini adalah beliau ini wafat di Iskandariyah, ya, di Mesir, Iskandariyah. Jadi kalau ada yang pergi ke Mesir, mungkin bisa pergi ke Iskandariyah, bisa menziarahi makam beliau nanti, ya, di Iskandariyah. Kemudian kitab Al-Hikam ini adalah kitab yang sangat terkenal. Jadi sebetulnya Al-Hikam ini hanyalah sebagai matan-matan pendek, ya. Seperti ungkapan-ungkapan pendek seperti puisi atau ungkapan-ungkapan pendek yang mana kalau dikumpulkan yang betul-betul karya Ibnu Athaillah itu hanya sebagai kitab yang tipis, ya, seperti ini, ya. Sangat tipis sekali, ya. Ini hanya yang disebut dengan matan Al-Hikam. Inilah yang karya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu yang seperti ini. Nah, kemudian yang ini nanti baru disarah atau dikomentari, diberi penjelasan oleh banyak ulama di seluruh dunia. Di banyak ulama yang mensarah dan memberi penjelasan ke Al-Hikam ini. Ada yang sedang, ya, ada yang tipis, ada yang sedang, bahkan ada yang tebal, ya. Di antara kitab yang tebal itu, yang Syarah Al-Hikam itu adalah karya dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang terkenal di dunia, yang berasal dari Suriah. Beliau juga alumni dari Al-Azhar. Jadi ada 4 jilid karya beliau itu. Di satu jilid itu sekitar lebih kurang 400 halaman, ya. Satu jilid lebih kurang 400-500 halaman, itu 4 jilid. Itu hanya mensarah terhadap kitab yang tipis ini, ya, bayangkan. Jadi yang kita pakai sekarang adalah sarah yang sederhana, yang juga terkenal, dipakai di pesantren-pesantren, yaitu sarah dari Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khaluti yang masyhur dengan sebutan Imam Syekh Sarkawi. Beliau ini juga dulu pernah menjadi Syekh Al-Azhar. Jadi sebagaimana yang saya share di grup, yang mana yang sarah oleh Syekh Sarkawi itu yang di bagian luar ini, ya, bagian luar. Sedangkan bagian dalam ini adalah sarah dari Syekh Ibn Abad Ar-Randi, juga sebagai ulama yang terkemuka dalam tradisi tarekat Syadziliyah. Jadi sebagaimana yang saya silakan perhatikan yang saya share di dalam grup, ya, di grup, yang matan Al-Hikam itu adalah yang dalam kurung, ya.
Perhatikan di awal itu min alamatil i'timadi alal amal. Nah, itu yang matan al-hikam. Kemudian sambung lagi bagian tengah nuqsanur rajai. Kemudian di bawah lagi inda wujudiz zalal. Ini matan al-hikam. Di ulah kurung itu adalah penjelasan dari Syekh Abdullah As-Sarkawi. Baik, jamaah sekalian, kita mulai pada pagi hari ini. Kita bahas kalam hikmah yang pertama. Jadi al-hikam itu adalah, hikam adalah jamak dari hikmah. Dalam tata bahasa Arab, hikam adalah jamak taksir. Mufradnya adalah hikmah. Jadi ajaran-ajaran tasawuf yang boleh kita dalam tradisi pemikiran disebut sebagai pemikiran dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi sebetulnya bukan pemikiran ya, karena dia sebagai seorang sufi. Ini adalah apa yang disebut sebagai ilmu huduri itu ya, sebagai apa namanya, ilmu yang didapatkan melalui intuisi, melalui ilham ya. Jadi bukan berdasarkan pemikiran. Min alamatil i'timadi alal amali. Ini matanya. Nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Sebagian dari tanda-tanda bergantung atau berpegang kepada amal adalah kurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan. Baik, kita lanjutkan dengan penjelasan dari Syekh Sarkawi. Min alamatil i'timadi alal amal. Sebagian dari tanda-tanda berpegang kepada amal. Jika disebutkan amal, tentu ada amal yang zahir, ada amal yang batin. Maka di sini Syekh Sarkawi menjelaskan amalul jawari. Artinya maksudnya adalah amal anggota yang zahir. Amal yang zahir minas salawati wa azkari, minas salawatin wa azkarin wa gairiha. Contohnya masalah itu apa? Salat, zikir, dan lain-lain. Wal mu'tamidu ala zalika al-ubbadu wal muridun. Dan orang-orang yang berpegang kepada amal itu adalah yang pertama si ubad, yang kedua si murid. Jadi kata pengarang, ada dua golongan manusia, golongan orang Islam itu atau golongan kaum muslimin yang berpegang kepada amal. Yang pertama disebut sebagai ubad. Siapa itu ubad? Ahli ibadah. Ahli ibadah ini maksudnya adalah bukan dari kalangan sufi. Mereka rajin beribadah. Yang kedua murid. Siapa itu ahli ibadah? Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannati wat tan'imi fiha wan najati min azabillahi ta'ala. Golongan yang pertama yaitu si ubad, mereka berpegang kepada amal untuk bisa masuk surga dan selamat dari azab Allah Ta'ala. Jadi ahli ibadah ini beramal ibadah, mereka beramal ibadah, mereka rajin beribadah. Apa tujuannya? Agar ia masuk surga dan selamat dari azab Allah, selamat dari azab neraka. Apabila dia beriktikad seperti itu, maka itu disebut dengan apa? Berpegang kepada amal. Dalam keyakinannya, semoga dengan amal ibadah saya ini, saya bisa masuk surga. Saya bisa selamat dari azab neraka. Atau ia berharap, dengan kata lain, ia berharap dengan amalnya itu, ia bisa selamat dari azab neraka dan
masuk ke dalam surga. Ini disebut dengan apa? Berpegang atau bergantung kepada amal. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusul ilallah ta'ala. Golongan yang akhir yaitu si murid, terlebih dahulu kita mesti pahami ya dalam al-hikam ini atau dalam tasawuf, apabila disebut dengan istilah murid, maka yang dimaksud adalah para sufi, para penempuh jalan tasawuf, yang mana tujuan mereka adalah ingin wusul atau ingin sampai kepada Allah. Apa maksud ingin sampai kepada Allah itu? Ingin mencapai ma'rifatullah. Ini disebut dengan murid. Jadi murid ini mereka beramal ibadah tujuannya apa? Agar mereka sampai kepada Allah, wusul kepada Allah, agar mencapai ma'rifatullah. Wa kasfil astari anil qulub, dan terbukanya tutup dari hati. Wa husul ahwalil qaimati biha, dan terhasilnya ahwal yang tetap di hati itu. Wal mukasafat, dan tersingkapnya rahasia-rahasia. Wal asrar, dan ya rahasia-rahasia. Kilahuma mazmumun. Dua golongan ini, kata pengarang, masih tercela. Kenapa tercela? Wa nasi'un min ru'yatin nafs, karena masih melihat diri, memandang dirinya. Wa nisbatil amali ilaiha, dan menisbahkan amal kepada dirinya. Hatta yantaju mazukira, sehingga berhasil apa yang disebutkan. Amal arifuna fala yarawna li anfusim syai'an. Adapun orang arif, yang ketiga golongan orang arif. Apa itu orang arif? Yaitu orang yang sudah wusul kepada Allah. Orang yang sudah mencapai ma'rifatullah. Orang arif ini mereka sudah bebas dari kepentingan diri. Jadi mereka beramal ibadah itu tidak ada lagi karena kepentingan dirinya. Mereka tidak lagi memandang dirinya karena mereka senantiasa memandang Allah. Mereka sudah bebas dari kepentingan diri. Fala yarawna li anfusihim, mereka tidak melihat kepada diri mereka, hatta ya'tamiduna alaih, sehingga mereka bergantung kepada. Bagaimana mungkin kalau mereka tidak lagi memandang diri, maka tentu mereka tidak akan bergantung lagi kepada amal itu. Bal yusahiduna annal fa'ilul hakiki huwallahu ta'ala. Tetapi mereka memandang bahwa sesungguhnya pelaku yang hakiki itu adalah Allah Ta'ala. Jadi mereka beramal, mereka tidak memandang dirinya beramal. Mereka memandang bahwa wa annahum mahallun li zuhuri zalika fakat. Mereka memandang diri mereka itu hanyalah sebagai tempat zahir dari perbuatan Allah. Jadi saya beribadah, ibadah ini, perbuatan ibadah saya ini adalah sebetulnya perbuatan Allah. Artinya Allah yang menciptakan perbuatan saya ini. Artinya saya tidak bisa beribadah kalau Allah tidak memberi saya daya. Saya tidak bisa beribadah kalau Allah tidak menggerakkan hati saya. Saya tidak bisa ibadah kalau Allah tidak memberi saya tenaga. Saya ini tidak bisa ibadah kalau Allah tidak memberi kudrah, daya, kuasa. Jadi mereka memandang Allah, bukan memandang dirinya, bukan saya beramal. Kalau saya beramal berarti lepas dari Allah. Sedangkan orang arif ini mereka memandang bahwa dirinya hanya tempat zahir fi'il Allah.
Karena itu mereka tidak bergantung kepada amal ibadah. Wa asaral musannifu rahimahullah ta'ala ila alamati ya'rafu bihal abdu nafsahu. Kemudian pengarang berisyarat kepada tanda yang mana dengan tanda ini seorang hamba Allah, seorang hamba akan bisa mengenal dirinya. Famin alamati kaunihi minal qismaini awlaini nuqsanur raja. Sebagian dari tanda-tanda seseorang itu termasuk ke dalam dua golongan yang awal. Mana dua golongan yang awal tadi? Yaitu ubad dan murid. Kalau kita masih ubad dan murid, apa tanda-tandanya? Nuqsanur raja, kurangnya harapan. Ai rajaihi fillahi ta'ala, artinya harapannya kepada Allah Ta'ala, ayyudkhilahul jannah wa yanjiyahu minal azab in kana minal ubad. Dia berkurang harapan kepada Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari azab. Jika dia termasuk ke dalam golongan si ubad. Jadi kalau dia si ubad, kemudian dia, kita lanjut dulu ya. Wa iyusilahu ila ma tulubihi al-mutaqaddam in kana minal muridin. Dan bahwa Allah menyampaikannya kepada tuntutan yang terdahulu. Apa itu yang terdahulu? Yaitu menyampaikannya kepada Allah. In kana minal muridin, jika dia termasuk dalam golongan si murid. Jadi kurang harapan. Kalau si ubad, apa harapannya tadi? Allah masukkannya ke dalam surga. Si murid, apa harapannya? Allah menyampaikan si murid ini kepadanya. Allah memberinya ma'rifah. Inda wujudiz zalal, ketika terjadinya kesalahan. Jadi ini tanda-tanda kita masih termasuk si obat dan si murid, masih termasuk orang yang bergantung kepada amal. Ketika terjadi kesalahan pada diri kita, maka kita merasa kurang harapan. Gak mungkin nih saya masuk surga. Ketika terjadinya kesalahan, bi antasdura minhu maksiyatun kazina wa ghafla anillah ta'ala. Dengan bahwa terbit atau timbul darinya, dari seseorang itu maksiat seperti zina dan lalai dari zikrullah dan meninggalkan wirid. Jadi ketika terjadi kesalahan, misalnya kita melakukan perbuatan maksiat. Nah, si ubad ini dia merasa kurang harapan. Gak mungkin nih saya masuk surga lagi. Gak mungkin nih saya selamat dari azab neraka. Kenapa dia seperti itu? Ya karena dari awal dia sudah berkeyakinan bahwa amalnya tersebutlah yang menyelamatkannya dari azab Allah dan yang memasukkannya ke dalam surga. Jadi walaupun ini ya ditujukan dalam konteks kehidupan beragama, ini juga bisa kita bawa kepada konteks dalam kehidupan dunia misalnya. Dalam kehidupan dunia ada orang yang bergantung kepada usahanya. Dia berkeyakinan bahwa usahanya lah yang membuat dia berhasil. Nah, ketika terjadi kesalahan, dia akan putus asa. Gak mungkin saya berhasil nih, karena saya sudah melakukan kesalahan.
Padahal dalam kehidupan dunia pun kita sudah meyakini sebagai seorang muslim bahwa keberhasilan kita itu bukan karena usaha kita. Keberhasilan kita hakikatnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berencana, berikhtiar, berusaha, tetapi keputusan itu berada di tangan Allah, kekuasaan Allah. Jadi itu penjelasannya kalau kita bawa ke bidang duniawi ya. Jadi orang yang tidak bergantung kepada amal usaha, walaupun dia melakukan kesalahan, dia tidak pernah putus asa. Karena dia berkeyakinan bahwa yang membuat saya sukses itu bukan diri saya, bukan usaha saya, tetapi itu adalah kuasa Allah. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dalam dirinya, dia nggak putus asa. Karena Allah yang bisa, yang memiliki kuasa untuk membuat saya sukses. Jadi ini petanda dari orang yang dua golongan tadi ya, si Ubad dan si Murid. Berkurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan pada dirinya. Ini tanda-tanda orang yang masih bergantung, berpegang kepada amal. Wa min alamati kaunihi minal arifin. Sebagian dari tanda-tanda orang-orang yang arif. Fana'uhu an nafsihi. Dia telah lenyap dari dirinya. Faiza waqa alaihi zillah aw asabahu ghaflah syahida tasrifal haqqi fihi wajriyani qadaihi alaihi. Apabila dia tergelincir kepada kesalahan atau dia lalai dari zikrullah, maka dia memandang Allah. Ini adalah tasrifil haq, Allah bertasarruf pada dirinya. Artinya ini bukan kuasa saya gitu. Tapi ini adalah perbuatan Allah, fi'il Allah terhadap diri saya. Seperti juga kama annahu iza sadara minhu ta'at. Begitu juga kalau terbit atau timbul darinya ketaatan, dia tidak memandang itu sebagai daya upayanya. Karena itu fala farika indahu bainal halain, tidak ada perbedaan bagi orang arif itu di antara keduanya. Li'annahu gharikun fi biharut tauhid, karena ia telah tenggelam dalam lautan tauhid. Qadistawa khaufuhu wa raja'uhu. Maka orang arif itu seimbang di antara rasa takutnya dan rasa harapnya. Jadi khauf dan rajanya itu seimbang. Karena itu kedurhakaan tidaklah masyarakat itu tidaklah mengurangi rasa takutnya, dan perbuatan baik tidak menambahi rasa harapnya. Jadi amal ibadah itu tidak berpengaruh kepada rasa takut dan rasa harapnya. Kenapa? Karena dia tidak bergantung kepada amal. Dia senantiasa takut kepada Allah, senantiasa harap kepada Allah, itu berada pada level yang sama, dua-duanya itu seimbang. Jadi ketaatan itu tidak mempengaruhi kepada menambah rasa harapnya kepada Allah. Begitu juga perbuatan maksiat tidaklah mengurangi rasa takutnya kepada Allah. Jemaah sekalian, sebetulnya tema dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang ikhlas ya. Tetapi pengarang tidak bilang ini ikhlas. Pengarang tidak menyebut ini tema tentang ikhlas. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang ikhlas. Nah, disinilah kita lihat bahwa ada beberapa tingkatan ikhlas itu.
Dan ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlasnya orang arif. Selagi kita masih bergantung kepada amal ibadah, maka ketika itu kita belum lagi mencapai level ikhlas yang tertinggi. Di belakang sudah saya jelaskan bahwa si ubat itu sebetulnya sudah ikhlas ketika dia beramal ibadah, selamat dari riya, selamat dari ujub, dari sum'ah, itu sudah boleh dikatakan ikhlas, tetapi baru ikhlasnya yang rendah. Kenapa? Karena dia masih berharap dengan amalnya itu untuk masuk surga dan selamat dari azab neraka. Itu juga dengan si murid. Walaupun dia sudah berusaha untuk menghindari sifat-sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub, tapi dia masih bergantung kepada amal dalam rangka untuk mencapai ma'rifah. Jadi sebetulnya di sini pengarang hanya bercerita ya, sebagian dari tanda-tanda bergantung kepada amal itu adalah kurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan. Ini redaksi dari pengarang Ibnu Athaillah. Tapi pesan dari Ibnu Athaillah sendiri adalah jangan bergantung kepada amal. Ini yang kita tangkap ya. Kalau kita ingin ikhlas yang paling tinggi itu, ikhlas yang sejati, maka jangan bergantung kepada amal. Jangan berpegang kepada amal. Selama kita masih berpegang kepada amal, maka selama itu kita belum mencapai level ikhlas yang hakiki. Kenapa? Karena kita beramal ibadah belum betul-betul lillahi ta'ala. Kita beramal ibadah karena mengharapkan balasan. Mengharapkan pulangan yang mana balasan itu adalah terkait dengan kepentingan diri kita sendiri. Kita beramal ibadah, tujuannya apa? Agar saya selamat dari azab neraka. Agar saya bisa masuk surga. Itu kan balasan yang kita harapkan dari Allah. Kalau kita beramal ibadah mengharapkan balasan dari Allah, maka secara hakiki bisakah itu kita katakan ikhlas? Belum. Itu juga dengan si murid. Dia beramal ibadah, ini tujuannya apa? Agar dia mendapatkan ma'rifah. Masih juga mengharapkan balasan. Dan balasan itu terkait dengan kepentingan diri kita. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya, kalau kita teliti lebih halus. Nabi pernah mengatakan bahwa seorang muslim itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Ini buktinya bahwa amal ibadah itu bukanlah penyebab kita masuk surga. Ini kita ambil dulu si ubat ya. Kata Nabi, seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Nabi berkata, termasuk saya juga tidak. Jadi kalau begitu, dengan apa kita bisa masuk surga? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Coba kita jelaskan. Kenapa seseorang itu tidak bisa masuk surga karena amalnya? Yang pertama, apabila kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita terima sejak kita dilahirkan sampai kita wafat misalnya, dibandingkan dengan amal ibadah yang telah kita lakukan, kalau kita lakukan perhitungan, mungkin nilai dari amal ibadah yang kita lakukan itu belum mencukupi untuk mensyukuri atau membalas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat wujud atau nikmat ijad, nikmat imdad. Misalnya sekarang setiap detik ini, setiap saat kita menghirup oksigennya Allah. Misalnya kita sehat, kita nggak menyadari betapa tingginya harga atau nilai dari oksigen tersebut. Tetapi ketika kita sudah sakit, sebagian saudara kita yang masuk rumah sakit yang terpaksa pakai oksigen yang dari tabung itu ya, taruh di sini. Itu berapa harga satu tabung oksigen itu, berapa harganya? Di situ kita menyadari betapa tingginya nilai atau harga dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita menyadari bahwa betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka kita merasa malu untuk mengharapkan balasan dari amal ibadah yang kita lakukan. Bagaimana mungkin saya mengharapkan keselamatan dari amal ibadah ini? Bagaimana mungkin saya bisa mengharapkan balasan surga dari ibadah saya ini, sementara untuk membalas nikmat Allah saja belum cukup ini ibadah saya. Apalagi ibadah saya ini kualitasnya belum tentu sempurna. Ibadah kita masih banyak kekurangan, ini yang kedua ya. Kalau misalnya kita kasih nilai, misalnya kita taruh nilai 100 paling tinggi itu ibadah itu, kira-kira ibadah sholat kita misalnya itu berapa nilainya? Kita tahu sendiri. Jadi dengan demikian, apabila kita menyadari ini, kita merasa malu untuk mengharapkan balasan dari amal ibadah kita berupa surga. Jadi dengan demikian, kita nggak dilarang berharap untuk selamat dari azab neraka. Kita nggak dilarang untuk berharap masuk surga. Yang dilarang adalah mengaitkan harapan itu dengan amal ibadah. Ini yang mesti kita catat ya. Dan salah paham. Kalau gitu kita nggak boleh berharap dong untuk selamat dari neraka, untuk bisa masuk surga. Nggak dilarang. Yang dilarang adalah kita mengharapkan hal itu sebagai balasan dari amal ibadah. Itu namanya kita bergantung kepada amal ibadah kita. Jadi kita berharap hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Karena memang Nabi mengatakan seorang hamba itu bisa masuk surga karena kasih sayang Allah. Yang pertama itu tadi ya, bahwa kenapa kita tidak bisa bergantung kepada amal, karena amal ibadah yang kita lakukan itu belum cukup untuk membalas nikmat Allah. Yang kedua, amal ibadah kita nilainya mungkin tidak sempurna. Yang ketiga, kenapa kita tidak bisa berpegang kepada amal? Buktinya adalah bahwa ada orang yang masuk surga tanpa amal ibadah. Ini buktinya bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Ada seorang sahabat, dia masuk Islam hari ini, kemudian ikut perang Uhud. Beliau gugur dalam peperangan, mati syahid, langsung tercatat sebagai
penduduk surga. Jadi sahabat ini, yang gugur ini, dia masuk surga bukan karena amalnya, karena kasih sayang Allah. Kalau amalnya baru sehari ya masuk Islam, baru sehari ikut peperangan, tapi karena dia mendapatkan rahmat Allah, maka dia masuk ke dalam golongan ahli surga. Para jamaah sekalian, kemudian berikutnya, kenapa kita tidak boleh bergantung kepada amal ibadah? Karena ini berkaitan dengan tauhid. Ini merusak tauhid kita. Kenapa dikatakan merusak tauhid? Bahwa di alam semesta ini yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang berkuasa menyelamatkan kita dari azab neraka, dan yang memasukkan kita ke dalam surga itu kuasa Allah. Kalau kita bergantung kepada amal, dalam artian amal ini yang menyelamatkan kita dari neraka, amal kita yang masukkan kita ke dalam surga, berarti amal ini siapa yang melakukan? Diri kita. Dengan kata lain, bergantung kepada amal sama dengan bergantung kepada diri kita sendiri. Artinya saya masuk surga itu karena saya. Saya masuk surga karena amal saya. Karena saya beramal. Saya selamat dari azab neraka karena amal saya. Berarti karena diri saya. Berarti saya yang berkuasa menyelamatkan diri saya dari azab neraka, dan yang berkuasa memasukkan saya ke dalam surga. Kalau begitu berarti kita sudah menuhankan diri sendiri. Diri kita juga berkuasa, Allah juga berkuasa. Maka ini disebut sebagai apa? Sudah termasuk ke dalam syirik yang tersembunyi. Bisa dipahami? Jadi dengan demikian, kita akan merasa lepas dari Allah. Sama seperti seorang murid, seorang mahasiswa mendapatkan nilai A misalnya. Dia merasa nilai ini adalah karena usahanya. Karena dia rajin belajar. Karena memang nilainya bagus. Dia sudah pantas mendapatkan nilai itu. Saya sudah pantas mendapatkan nilai ini. Nah, karena usaha saya. Dia melupakan jasa guru yang telah mendidiknya. Dia melupakan jasa dosen yang telah menolongnya. Membantunya dalam belajar, membantunya, membimbingnya, termasuk juga mungkin menambah nilainya. Sama seperti itu. Jadi kita beramal ibadah, bergantung kepada amal sama dengan bergantung kepada diri sendiri. Bergantung kepada diri sendiri berarti menganggap diri kita ini memiliki kuasa. Ini merusak kepada tauhid kita. Artinya diriku inilah yang menjadi penyebab saya masuk surga dan selamat di azab neraka. Ini berbahaya. Kita telah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, itulah diantara kenapa kita tidak boleh berpegang kepada amalnya. Kita tidak boleh bergantung kepada amal ibadah. Berikut yang terakhir adalah kenapa kita tidak boleh bergantung kepada amal. Karena dalam amal ibadah itu kita tidak sendiri.
Artinya kita bisa beramal ibadah itu karena inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah yang pertama sekali karena adanya kehendak atau iradah di hati ini untuk melaksanakan ibadah. Iradah itu datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mau sholat, ya. Mau sholat. Seseorang tidak akan bisa sholat kalau di awalnya tidak ada iradah, tidak ada kehendak, tidak ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Diawali dengan apa? Iradah. Saya pengen sholat. Itu iradah. Kehendak dalam hati. Karena ada iradah dalam hati, maka dia bergerak. Ini mendorong jasmaninya bergerak pergi mengambil wudhu. Kemudian yang kedua adalah Allah beri dia daya, tenaga, energi. Sehingga dengan daya itu dia bisa melaksanakan sholat. Jadi dengan demikian, kita bisa beribadah itu karena inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena diri kita sendiri. Karena itu kita tidak sepatutnya bergantung kepada amal, tetapi bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah agar kita mencapai ikhlas yang sebenarnya, ikhlas yang hakiki, maka jangan kita bergantung kepada amal. Artinya jangan kita mengaitkan amal ibadah itu dengan harapan keselamatan di akhirat dan masuk surga, dan juga dengan harapan agar sampai kepada Allah. Kita bergantung bukan kepada amal, tapi bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita salah paham, maksud pengarang di sini adalah bukan untuk meremehkan amal, bukan untuk merendahkan amal, bukan untuk membuat kita malas untuk beramal, tidak. Tetapi kita mesti rajin beramal ibadah. Sebagai apa? Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena rajin beribadah, pernah ditanya oleh istri beliau, istri baginda yaitu Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu begini sangat rajin beribadah, sementara Allah sudah menjamin dirimu, engkau sudah maksum, engkau telah terjamin untuk masuk surga. Maka baginda menjawab apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak senang kalau oleh Allah saya dipanggil sebagai hamba yang bersyukur. Kita ibadah itu pertama adalah untuk membalas nikmat Allah. Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kita beribadah itu kenapa? Karena memang sudah tugas kita sebagai hamba. Di hamba, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, maka kita harus tunjukkan dengan beribadah kepada Allah. Ini tugas kita sebagai hamba. Ini tugas kita sebagai hamba Allah. Allah berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi. Ibadah itu adalah kita namanya apa?
menunaikan hak ketuhanan. Kemudian kita beribadah menurut pengarang adalah kita nggak boleh berharap ibadah kita itu untuk mencapai ma'rifatullah, nggak boleh. Tetapi kata pengarang, secara zahirnya orang-orang yang wusul kepada Allah itu, orang-orang yang mencapai ma'rifatullah itu adalah orang-orang yang banyak beribadah. Dengan kata lain, amal ibadah itu adalah sebab yang adi untuk bisa mencapai ma'rifatullah. Jadi kita rajin beribadah, sementara kita tetap bergantung kepada rahmat Allah. Jangan kita bergantung kepada amal. Ini tujuan pengarang adalah agar kita naik kepada level yang tinggi. Jangan kita masih berada di levelnya ubat atau di levelnya murid yang masih bergantung kepada amal. Karena sebagaimana saya jelaskan tadi, beberapa faktor membuat kita tidak boleh bergantung kepada amal. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan tauhid bahwa Allah, hanya Allah tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Hanya Allah tempat bergantung. Jangan kita bergantung kepada selain Allah. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu adalah lemah. Makhluk itu bergantung kepada Allah. Karena itu kita tidak pantas bergantung kepada makhluk, kepada selain Allah. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita hayati, kita amalkan, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dulu, semoga dapat menambah wawasan kita ya. Jika ada pertanyaan silakan.